Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Agis Rahmawati dengan NIM 23020118130052 dari Teknologi Pangan A 2018. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian sensori terhadap beberapa produk makanan. Sebelum kita memulai videonya, mari kita belajar dulu. Berikut adalah sampel yang akan digunakan: coklat Dairy Milk, coklat Kit Kat, coklat Silver Queen, keju Kraft Singles, keju Proci Slice, keju Max Slice, Vitamin rasa jeruk, Vise rasa jeruk, Sonse rasa jeruk, Cheetos, Cheeky Balls, Taro, kopi Nescafe, kopi Kapal Api, dan kopi Luwak. Untuk pengujian sensor yang pertama, kita akan menguji rasa manis. Rasa manis di sini menggunakan sampel berbagai merek coklat. Yang pertama ada merek dari Silver Queen, yang kedua ada merek dari Cadbury Dairy Milk, dan yang ketiga ada merek dari Kit Kat. Nah, Silver Queen Cadbury Dairy Milk ini memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, dari bentuknya sendiri, Silver Queen ini memiliki kotak-kotak besar yang di sini dapat terlihat bahwa terdapat kacang mede di dalamnya. Lalu untuk sampel Cadbury Dairy Milk ini memiliki bentuk yang berupa kotak-kotak kecil. Di sini dapat terlihat bahwa coklatnya sudah mulai meleleh. Lalu untuk yang Kit Kat, ini biasanya dijual dengan kotak persegi panjang yang besar dengan isi 2 ataupun 4. Untuk rasanya sendiri, kita coba. Untuk yang Silver Queen, memiliki rasa yang sedikit gurih dan ada crunchy dari kacangnya, karena emang di dalam Silver Queen ini terdapat kacang medenya. Untuk yang kedua adalah rasa dari Cadbury Dairy Milk. Ini dapat dilihat ya bahwa ini lembek sekali. Nah, tekstur dari Cadbury Dairy Milk ini lebih lembut daripada tekstur dari Silver Queen, karena di Dairy Milk ini tuh tidak ada fillingnya atau tidak ada isiannya. Lalu untuk yang coklat Kit Kat, memiliki tekstur yang renyah karena di dalamnya terdapat wafer. Wafer ini dapat memberikan nilai tambah dari coklat Kit Kat sendiri. Coklat adalah produk pangan yang diolah dari bahan baku biji kakao terfermentasi. Coklat yang mengandung 100% biji kakao disebut dengan dark coklat. Dark coklat memiliki rasa yang pahit. Untuk mengurangi rasa pahit pada coklat, biasanya ditambahkan gula dan susu sebagai pelembut. Cita rasa coklat akan semakin meningkat jika terdapat isian atau filling pada coklat yang berupa kacang-kacangan atau buah segar. Tekstur lembut pada coklat disebabkan karena coklat mengandung komposisi bubuk whey. Bubuk whey memiliki kandungan kasein yang memiliki kandungan hidrofobik dan tinggal di permukaan lemak dan air yang mengakibatkan interfacial tension menjadi berkurang, sehingga udara yang masuk semakin banyak saat pembuihan yang menyebabkan tekstur coklat menjadi lembut. Rasa gurih pada coklat, khususnya pada coklat Silver Queen, disebabkan karena adanya kacang mete di dalamnya. Kacang mete memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi, yaitu sekitar 47%, yang akan menambah cita rasa pada produk akhir coklat, dan memiliki kandungan air yang rendah, yaitu sekitar 5%, sehingga tidak mempengaruhi emulsi pada adonan coklat. Untuk pengujian sensor yang keempat ini, saya akan menguji sensori terhadap rasa asin. Sampel yang saya gunakan berupa keju Max, keju Procis, dan keju Kraft. Semua keju yang saya gunakan merupakan keju slice. Yang pertama yaitu keju Max. Dari teksturnya sendiri dapat dilihat bahwa tekstur dari keju Max ini lembut. Untuk rasa sendiri, keju Max memiliki rasa yang sedikit asin
dan ada rasa-rasa sedikit asam di belakangnya. Untuk yang selanjutnya yaitu keju pro cheese. Keju pro cheese ini memiliki tekstur yang lebih padat dibandingkan dari keju mac. Untuk rasa sendiri, rasa keju dari keju pro cheese ini tuh cenderung lebih hambar dibandingkan dari rasa keju mac. Yang selanjutnya untuk sampel yang ketiga yaitu sampel dari keju Kraft. Tekstur dari keju Kraft ini lebih padat dibandingkan keju pro cheese dan juga keju mac. Untuk rasa dari keju Kraft ini lebih asin daripada keju pro cheese dan juga keju mac. Rasa asin pada keju disebabkan karena adanya proses penggaraman saat pengolahan keju, sehingga menghasilkan flavor keju yang khas yaitu sedikit asin. Warna kuning keju disebabkan karena adanya beta-karoten yang terkandung di dalam susu. Tekstur lembut pada keju disebabkan oleh kandungan air yang terkandung di dalam keju tersebut, jumlah kadar protein pada susu yang berpengaruh terhadap tingkat koagulasi susu, dan banyaknya kandungan lemak, di mana semakin banyak kandungan lemak, maka keju yang dihasilkan semakin lembut. Untuk pengujian sensor yang selanjutnya yaitu pengujian dari rasa asam. Sampel yang saya gunakan yaitu berupa vitamin C, Sun C, dan juga VC. Ketiganya ini merupakan rasa jeruk. Yang pertama yaitu vitamin C. Vitamin C memiliki bentuk yang bulat dengan warna orange pucat. Untuk rasanya sendiri, vitamin C ini memiliki rasa yang sangat asam. Lalu yang kedua yaitu Sun C. Sun C memiliki bentuk yang bulat juga dengan warna kuning pucat. Untuk rasanya sendiri, Sun memiliki rasa asam, namun ada rasa sedikit manisnya. Untuk yang terakhir yaitu VC. VC memiliki bentuk yang bulat juga dengan warna orange. Orange-nya lebih terang daripada orange vitamin C tadi. Untuk rasanya, VC memiliki rasa yang cenderung manis daripada rasa asamnya. Warna kuning yang terdapat pada sampel uji rasa asam dihasilkan karena adanya penambahan bahan tambahan pangan yaitu zat warna. Berdasarkan pendapat Hambali et al. Tahun 2014, warna kuning yang umum digunakan yaitu Sunset Yellow dan Tartrazine, di mana memiliki turunan warna yaitu FDNC Yellow 6, Quinoline Yellow CI, dan lain-lain. Warna tersebut merupakan salah satu komposisi yang terdapat pada sampel uji asam. Menurut pendapat Septiani et al. Tahun 2019, penambahan asam ascorbat pada suatu bahan pangan akan memberikan cita rasa asam. Semakin banyak asam ascorbat yang ditambahkan, semakin asam pula cita rasa yang dihasilkan. Pengujian sensor yang selanjutnya yaitu pengujian terhadap rasa umami. Sampel yang saya gunakan yaitu berupa Cheetos, Taro, dan juga Cheeky Balls. Dapat dilihat di sini Cheetos itu berbentuknya lonjong-lonjong panjang dengan berwarna orange. Lalu Taro bentuknya yaitu berupa persegi dengan lubang-lubang di tengahnya. Untuk yang Cheeky Balls berbentuk bulat-bulat dan berwarna kuning pucat. Lalu untuk rasanya sendiri, kita coba. Untuk rasa sendiri, rasa Cheetos memiliki rasa umami yang cenderung tidak terlalu asin. Lalu untuk yang Taro ini memiliki rasa umami yang paling kuat dibandingkan dengan rasa Cheetos dan juga rasa Cheeky Balls. Lalu untuk yang rasa Cheeky Balls ini memiliki
memiliki rasa umami yang paling soft atau paling tidak terasa. Perbedaan bentuk antara Cheetos, Taro, dan juga Cheetos ini difaktori oleh dai. Dai itu sendiri merupakan bagian akhir dari mesin extruder. Makanya bentuknya bisa berbeda-beda sesuai dengan keinginan pihak produksi. Rasa umami pada pangan menurut pendapat Karim et al. Tahun 2014 disebabkan oleh adanya proses pemecahan protein menjadi asam-asam amino yang salah satunya adalah asam glutamat yang merupakan sumber rasa dari umami tersebut. Sedangkan teksturnya pada makanan ringan menurut pendapat Budi et al. Tahun 2017 disebabkan karena adanya bahan baku dalam proses pengolahan yang berasal dari pati jagung dan pati beras yang mengandung kadar amilosa yang tinggi di mana mudah mengembang dan berongga saat terkena panas. Bentuk yang berbeda pada makanan ringan disebabkan karena adanya perbedaan cetakan atau dai pada mesin extruder. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan pengujian sensori terhadap rasa pahit. Rasa pahit itu sendiri biasanya ditimbulkan pada bagian pangkal lidah atau bagian paling belakang lidah. Perlu diketahui bahwa peta lidah yang selama ini kita tahu itu tidak benar adanya. Yang sebenarnya terjadi adalah seluruh bagian lidah yang memiliki kuncup rasa itu dapat merasakan kelima rasa yang ada, namun dengan intensitas waktu yang berbeda-beda untuk setiap bagian lidahnya. Nah, pada pengujian sensori rasa pahit ini, saya menggunakan sampel berupa kopi Nescafe, kopi kapal api, dan juga kopi luwak. Dapat dilihat di sini perbedaan warna antara kopi Nescafe, kapal api, dan juga kopi luwak. Kopi Nescafe itu sendiri warnanya lebih pekat dibandingkan dengan kopi kapal api dan kopi luwak. Untuk rasanya, kita coba dulu. Berdasarkan hasil pengujian sensori, dapatkan hasil bahwa kopi Nescafe memiliki cita rasa yang paling pahit dibandingkan dengan kopi kapal api dan kopi luwak karena kopi Nescafe mengandung 100% dari kopi Lampung Robusta. Sedangkan kopi kapal api memiliki cita rasa yang tidak terlalu pahit dibandingkan dengan kopi Nescafe karena kopi kapal api ini mengandung kopi Robusta dan Arabica yang balance. Nah, sedangkan kopi luwak ini memiliki cita rasa yang pahit dengan sedikit asam karena kopi luwak mengandung kopi Arabica yang cenderung lebih banyak dibandingkan dengan kopi Robustanya. Biji kopi terdapat dua jenis macam, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Kopi Robusta memiliki cita rasa yang lebih pahit dibandingkan dengan kopi Arabica dan memiliki kandungan kafein yang lebih banyak, yaitu sebesar 1 hingga 2%. Sedangkan kopi Arabica memiliki kandungan kafein sebesar 0,4 hingga 2,4%. Kopi Arabica itu sendiri memiliki cita rasa yang lebih kaya dibandingkan dengan kopi Robusta, yaitu dengan adanya rasa yang sedikit asam. Tingkat kepahitan pada kopi disebabkan oleh adanya kandungan kafein pada kopi dan adanya kandungan mineral yang bersama-sama dengan pemecahan serat kasar, asam klorogenat, kafein, tanin, dan beberapa senyawa organik dan anorganik lainnya. Rasa asam pada kopi disebabkan karena adanya proses fermentasi dan adanya senyawa asam klorogenat yang bertujuan untuk pembentukan aroma volatil pada kopi. Sedangkan proses penyangraian pada biji kopi bertujuan untuk mengurangi kadar air, menimbulkan perubahan warna, dan pembentukan aroma spesifik pada biji kopi. Berdasarkan hasil pengujian sensori dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa indera perasa yaitu lidah terdapat 5 bagian, yaitu manis, asin, asam, umami, dan pahit yang diwakili dari setiap sampel yang digunakan. Sampel pangan berupa coklat, keju, vitamin C, makanan ringan, dan coklat memiliki tekstur, aroma, rasa, dan warna yang berbeda, di mana perbedaan tersebut dipengaruhi oleh proses produksi dan bahan atau komposisi yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Cukup sekian food review dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan juga perbuatan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!